Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua ya. Hari ini tanggal 9 ya teman-teman ya. Tanggal 9 ini pertemuan kita yang ke-11. Jadi sudah masuk episode ke-11 dan ini berarti eh, ya oke, berarti menuju ke tanggal 11 ya teman-teman ya. Dan ini minggu kedua di bulan September. Nah, untuk malam ini pertama kita mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman ya yang hadir. Selamat malam buat Mas Eleanor, Mas Yoga, Mas Robi, Pak Udoyo ya, Mas Yoga sama Mas Yusuf. Wah, ini belum ada datang yang cewek-ceweknya nih. Biasanya Kak Luna sama Mbak Ati ya. Biasanya ada Mbak Ati sama Kak Luna nih. Tumben nih lagi nggak yang kita hadir nih. Sama ini yang baru masuk nih. Apa ini? 39 ya. Oke, jadi untuk malam ini sebelum kita masuk ke live trading ya teman-teman. Pertama kita mau lihatkan akun dulu ya untuk minggu lalu. Posisinya apa saja yang diambil. Posisi ini dia. Jadi untuk kemarin ya teman-teman ya hari Kamis itu kita ada entry pound sterling USD jam 15 dan ini loss ya teman-teman ya kita entry nge-buy di sini, ini stop loss dan ini karena eh, formasinya sudah lewat ya teman-teman ya. Jadi targetnya itu 6 bar naik dengan 4 bullish dan 2 bearish. Sedangkan di sini sudah ada 2 bearish teman-teman. Dan ini tutupnya sudah di bawah dari apa namanya dari open apa close yang ini ya. Jadi kita close dan ini minus kurang lebih sekitar 1,62 atau sekitar 16 pip ya. Targetnya TP-nya kemarin di sini di 1,3479. Dan untuk hari Seninnya, hari Selasanya ya, hari Selasa itu ini tanggal 2 itu kita ada entry di Euro. Euro namun cuma Noris ya, Noris sempat floating profit sekitar 40-an pip, 4 dolaran. Tapi karena kita target sampai ke 26 bar, maka ini kita kena Noris ya. Jadi setelah dia floating sekitar 4 dolaran, kita geser stop loss-nya dari bawah sini ke harga entry gitu. Dan ini sudah apa ya? Sudah Norris ya. Jadi dua posisi yang minggu lalu ini di euro dan di pound sterling ya. Euro dan pound sterling. Dan malam ini kita akan lihat mudah-mudahan ada posisi yang bagus yang kalkulasi sama Pak Agus ya. Terus untuk oh enggak. Nanti ya berikutnya ya. Nah, teman-teman yang mau nanya ya, yang mau nanya tentang request pair ya, misalnya pair yang kami analisa ini kan pound sterling, euro sama gold ya. Jadi kalau teman-teman yang mau dianalisa, misalnya teman-teman ada entry di USD Japanese Yen atau USD Swiss franc gitu, bisa bisa tanyakan nanti tinggal di chat aja ya teman-teman ya. Di chat ini langsung kami baca dan pada saat jeda itu kami akan apa namanya jawab ya, dijawab untuk requestannya gitu. Mungkin itu aja dulu teman-teman ya, sambil nunggu dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Agus. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kemarin itu kita yang SL-nya di berapa itu Ki? Yang GU. Pound sterling di bawah sini. Hmm, Formasinya sudah lewat Pak. hmm, Ini stop lossnya itu di 1,3415. 3415. Hmm. Dan ini masuknya di Ada potensi pergerakan dalam waktu lama. ya Berarti sebetulnya ini nggak kena SL ya, cuma ini di apa di cut loss ya. iya karena sudah lewat.
Berarti gambaran adalah 4 bullish dengan 2 bearish. Secara formasi betul nggak? 4 bearish dengan 4 bullish dengan 2 bearish. Formasinya betul. Secara formasi betul ya. Secara SL juga nggak kena ya kan? Betul nggak? Secara apa? Formasi betul kan? 442 kan? Ya, Secara formasi betul, secara direction juga betul dia naik gitu. Karena kan secara SL juga dia tidak tersentuh kan? Dan enggak. secara potensi dia ada pergerakan akan naik dalam waktu yang lama. Nah, ini dia nih, ada potensi pergerakan dalam waktu yang lama. Artinya secara direction sampai hari ini masih betul dong ya. Untuk close-nya bagaimana, Pak? Kalau dia close di bawah harga ini, Kenapa? harga harga acuannya. Kalau dia close di bawah harga acuannya, dia kan acuan acuan candle pertama kan dari sini ya, satu, Mm-mm. dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau dia tutup di bawah harga acuan ini, apakah tetap ditahan sesuai formasinya atau tetap di close posisinya? Hmm. Nah, ini coding itu kan kita berbicara kepada formasi. Nah, kan bicara kepada formasi nih. Ini biar teman-teman juga paham gitu kan para rangers juga paham kita berbicara formasi bahwa ada directionnya adalah up atau naik gitu kan dengan formasi apa dengan target 6 bar pertama 4 bullish 2 bearish ada gitu kan potensi pergerakan untuk jangka waktu yang lama kan begitu sehingga kalau kita mau apa ini kan kita bilang berarti pada dasarnya ini tidak kena SL ya kan tapi di close secara apa di cut loss kan begitu. Ya, cut loss ini Nah, posisinya. ya artinya SL-nya nggak kena nih gitu karena kan oke untuk kan berarti secara direction sampai hari ini masih naik ya artinya potensi pergerakan dalam waktu lama ini masih masih ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba gitu kan bahwa apa seperti biasa saya minta waktu sekitar 15 menit gitu karena kan untuk apa mengkalkulasi tiga instrumen mulai dari XAU USD, katakan GBP USD dan Euro USD. Oke Ki, lanjut. Oke, oke, oke. Nah, ini saya lihat ya, ada teman-teman yang baru masuk ini. Halo Kak Luna, Kak Ray. Selamat datang ya sama 39 ya. Saya kurang tahu ini nggak ada namanya gitu ya. Nah, untuk buat teman-teman yang belum gabung dengan channel WA kita ya dan belum subscribe channel YouTube kita, silakan klik link ya yang ada di chat itu. Bisa langsung klik dan bisa join ke grup channel WA dan bisa lihat di YouTube ya. Untuk link YouTube-nya itu teman-teman bisa lihat eh, apa rekaman live trading yang di minggu-minggu sebelumnya gitu. Termasuk eh, rekaman performa bulan ini bulan lalu ya, bulan Agustus gitu di angka 4%-an. Nah, itu yang pertama ya buat teman-teman ya. Yang kedua, nah ini eh, tunggu ya teman-teman ya. Rencananya ini akan ada giveaway ya. Giveaway tanggal 11. Nanti teman-teman di apa eh, diberitahu di lewat channel ya. Jadi buat teman-teman yang belum belum masuk ke channel WA, boleh langsung klik linknya ya buat teman-teman yang belum masuk. Terus untuk YouTube dan di YouTube juga akan dapat terutama untuk performa ya teman-teman ya bisa lihat untuk bulan lalu dan sekarang masuk ke bulan kedua dan ini sudah masuk ke pertemuan dari episode pertama berarti sekarang sudah episode ke
13 ya, berapa ya? 11, 11. Jadi sudah masuk ke 11. Sudah masuk ke bulan September. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau nanya ya ke Pak Agus, nanti bisa di ini ya, di sharing ya, diskusi bareng-bareng, boleh tentang trading ya. Mau itu posisi mungkin, atau mungkin teman-teman nanya tentang hal-hal yang apa namanya, yang berhubungan dengan trading gitu ya. Apa mungkin nggak tentang posisi, boleh banget gitu. Terus buat teman-teman yang mau nanya tentang request pair juga boleh. Pair-pair apa yang teman-teman mungkin apa ya? Teman-teman mungkin eh, pengen request gitu ya. Mungkin ada yang trading di pound sterling yen gitu ya. Boleh, boleh banget. Terus untuk rata-rata sinyal ya, rata-rata sinyal per minggu itu karena ngelihat dari apa namanya, dari histori ya, untuk rata-rata sinyal per minggu itu 12 per bulan atau sekitar 3 ya. 3 sinyal per minggu ya. Jadi kalau misalnya minggu ini berarti baru masuk ya pertemuan pertama gitu ya. Episode pertama buat minggu ini. Jadi mungkin kita akan sekitar 3 kali posisi ya. Jadi hari ini, hari Selasa dan hari Kamis ya. Tanggal 11. Terus untuk jadwal live, ya jadwal live sama ya teman-teman ya, hari Selasa dan hari Kamis. Oke. Oke. Paling itu aja dulu teman-teman. Nah, untuk eh, giveaway, giveaway nanti untuk detailnya dibagikan di channel ya teman-teman ya. Kemarin kan baru apa ya, baru di sounding ya buat teman-teman ya. Ini saya mau sapa-sapa dulu nih, banyak yang hadir ini. Selamat malam buat teman-teman yang baru masuk ya. Mas Rizky, sama nih namanya nih. Mas Rizky, terus ada Ival, Mas Ival, selamat malam, Mas Bayu, Bayu Humaira sama Kak Audrey. Selamat malam ya teman-teman yang baru gabung gitu. Ini kita sambil nunggu Pak Agus melakukan kalkulasi di 3 pair ya, pound sterling, euro, dan gold ya, gold. Jadi kalau sambil nunggu ini eh, saya sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang masuk. Nah ini yang ada yang masuk lagi nih. Selamat malam Kak Viana ya. Oke, nah ini oh ya, untuk paling itu aja dulu sih. Oke, silakan Pak untuk ininya 3 pairnya. Belum 15 menit. Oh belum. Terus untuk kelas ya, untuk kelas nanti di sounding ya. Ini ada pertanyaan nih dari minggu-minggu lalu saya catat nih, ada beberapa orang yang nanya kelas juga. Nanti akan di sounding di channel ya teman-teman ya, untuk ini ya, untuk kabarnya kelanjutannya ya. Nanti tinggal tunggu di channel. Makanya teman-teman yang belum masuk ke channel, silakan klik linknya ya teman-teman ya. Klik linknya, dan buat teman-teman yang pengen apa ya, dengar rekaman dari live-live trading yang pernah kita adakan sebelumnya dari bulan Agustus ya, bulan lalu, episode pertama itu bisa dilihat di YouTube FX Rangers. Nah, di situ dilihat ya dari episode pertama sampai yang terakhir ini, berarti episode ke-10 gitu. Yang tanggal 4 September kemarin gitu ya. Oke, terus nah ini ada pertanyaan oh, tentang kelas ya. Nah, ini buat buat teman-teman nanya kelas nanti ya teman-teman ya. Ya akan dijawab sama Pak Agus gitu. Terus udah ya, paling itu. Pound sterling, euro, sama mungkin saya coba lihat ya, ada nggak news di malam ini gitu ya. Oh nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada. Ini sepi sama news ya, jadi kemungkinan nggak terlalu hektik ya pergerakan nih. Ada yang ini euro, euronya kenceng turun, lagi menguat nih dolarnya. Oke, Ki. Oke, selanjutnya Pak untuk ininya kalkulasi 3 pairnya.
Iya, kalau untuk tadi saya sudah kalkulasi, gitu kan antara apa XAU, terus GBP dan Euro, yang paling potensial secara M15 adalah Euro malam ini. Kalau kemarin adalah pound sterling, kalau malam ini Euro. Karena kan kita tinggal menunggu satu candle lagi yang saat ini terjadi. Kalau saat ini terjadi ini nanti sampai dengan jam 8 malam itu bullish, berarti ini kita bisa kalkulasi karena menurut coding secara kalkulasi turunnya ini dia sampai dengan 12 bar. Nah, sekarang ini sudah 12 kalau nggak salah Ki. Turun 12 bar. Sekarang ini yang bar ke, ya, bar ke 12. Nah, ya. Jadi berarti ini udah apa? Sudah kita bisa lihat gitu karena kan ini adalah bar terakhir gitu, karena kan di sini dia harus ditutup bullish gitu. Berarti kita menunggu sampai jam 8 gitu karena kan itu jika nanti ditutup bullish kita akan coba kalkulasi sebentar apakah ada kenaikan yang cukup bagus gitu karena secara eh, coding dengan secara akurasi. Kalau direction naiknya secara kalkulasi itu punya akurasi tinggi, itu nanti kita bisa entry di euro ngebuy. Karena kan untuk jadi kita tunggu 9 menit lagi, karena kan untuk euro. Nah untuk pound sterling juga sama, karena kan untuk pound sterling sama, karena mereka nih boleh dibilang hampir saudaraan sih, pound sterling sama euro nih. Nah, nah, kalau untuk gold atau XAU USD time frame M15 malam ini kita tidak dapat kalkulasi. Kita akan jadi pergerakannya tidak bisa kita kalkulasi Ki. Jadi yang paling potensial untuk malam ini kalau kemarin itu karena kan hari Kamis kemarin itu adalah GBP USD itu karena kan kalau malam ini kita ada euro. Untuk mari kita ngopi-ngopi dulu. Oke, jadi teman-teman clear ya teman-teman ya. Jadi untuk malam ini kita ada satu posisi yang kita tunggu untuk close-nya dulu, yaitu Euro USD di time frame M15. Kalau posisi apa kalau candlestick terakhir dari Euro ini di M15 ini bullish, maka ada kemungkinan mungkin kita akan masuk posisi buy ya. Kita kalkulasi dulu untuk Kita hitungan bisa naik. kalkulasi. Kita kalkulasi untuk naiknya ya. Untuk naiknya Ya, apakah ada bagus gitu kita akan entry buy. mm-mm. Oke. Nah, sambil nunggu ya teman-teman mungkin boleh-boleh nanya ya tentang Sambil menunggu enaknya posisi. ngopi-ngopi sambil ngerokok Ki. Cemil-cemil. Ya boleh. Oke. Jadi jangan terlalu tegang gitu ya teman-teman ya. Bisa nunggu ini masih ada berapa menit ini? 7 menit ini. 7 Berarti jam menit. jam 8 ini. Baru tutup ini. Jam 8 kita lihat ya. Dan ini nggak ada news ya teman-teman ya. Udah saya cek berita juga nggak ada news gitu. Jadi kemungkinan pergerakannya akan sangat mengikuti teknikal. Nggak banyak pengganggu gitu. Jadi buat teman-teman yang apa ya mau nanya boleh ya tentang trading boleh banget gitu ya. Atau kalau enggak nanti saya yang nanya ini kalau nggak ada yang nanya. Siapa? Jangan lupa ngopi. Ah boleh. Iya, nah ini Mas Bayu nih. Yuk, oh, ini baru ini Pak. Baru ini. Baru ini. Selamat malam Mas Bayu ya. Selamat bergabung. Ini ada beberapa nama nih, Mas Rizky nih. Ah, ini sama ini. Ini baru. Yang kemarin-kemarin ini Yusuf, Mas Yusuf ini udah lama ya. Mbak Viana baru selamat bergabung ya Mbak Viana ya. Selamat malam buat teman-teman ya. Jadi kita nunggu ya teman-teman ya sampai close posisi ini, close candle-nya ini 6 menit lagi baru Hmm, kita kalkulasi gitu. Kalau akurasi betul. tinggi naik gitu ya, akurasinya bagus, kita entry posisi ngebuy teman-teman. Oke. Nah, satu lagi ini menarik nih.
Kan kita tahu kan Ki, setiap MetaTrader, setiap broker pasti beda-beda kan. Mm-mm. Nah, karena kan Bang Rizky pakai metanya dari ZFX, saya pakai metanya dari Okta. Nah, karena kan saya menghitung, terus Rizky mengaplikasikan dengan coding. Padahal secara kalkulasi kan pasti apa? Secara data kan pasti beda kan? Tapi bisa-bisa aja ya. Iya ya. Kok bisa begitu, Pak ya? Kata kau kan apa? Ya, ya begitulah coding. Iya, jadi mengerikan. Kok nggak connect metanya gitu ya? Apalagi kalau yang di TradingView kan lebih lebih apa ya? Lebih beda gitu. Karena dia kan settingan waktunya itu kan kayak kemarin ya. Contoh kayak kemarin saya lihat di Oanda sama FXCM gitu. Itu agak Hmm, beda gitu. Waktu open sama close-nya dengan yang kayak di broker contoh di ZFX gitu. Nah, tapi pas iya. hitungannya kok bisa serupa gitu. Nah, itu sih yang agak apa ya, agak yang mau dibilang magic juga enggak gitu ya. Bingung juga. Nah, selamat malam semuanya. Semoga kondisinya sehat, walafiat, fisiknya sehat, pikirannya sehat, finansialnya sehat, akunnya sehat. Untuk Tuh ada tuh yang suka ini tuh, yang apa meme apa meme ya. Jadi kalau misalnya sakit kepala kan cuma sebelah gitu ya. Tapi kalau floating sampai MC itu bisa satu kepala itu sakit kepalanya gitu ya. Semoga belum ada yang MC ya, karena kemarin nih saya lihat ada di grup-grup tuh banyak yang lagi sharing MC gitu. Karena mereka kok rata-rata nge-sell gold gitu. Di sini ada hmm, teman-teman yang nge-sell gold nggak nih? Oh bahaya ini. Ada satu teman ini curhat dia. Dia nge-sell gold dari 3.500 gitu. Sekarang udah 3.650 gitu ya. Waduh, berani betul ya. Ngeri, 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 ngeri. Nge-sell goldnya itu ngeri. Baru nge-sellnya bukan cuma satu posisi gitu ya. Berlayer-layer gitu. Wih, ngeri, lah ngeri, ngeri. kemarin ada diskusi, wah ini harga gold udah nggak jelas nih, market nggak jelas. Sebetulnya nggak jelas goldnya apa kitanya sih? Itu sudah ada yang curhat tadi. Saya lihat, waduh, akun saya MC. Wah, kenapa bisa MC? Nggak tahu ini, kok bisa naik terus. Lah, emangnya kalau harganya kalau nggak naik, nggak, ya turun lah. Betul. Nggak kemana-mana dia. Naik turun aja. Ya, cuma posisi kita yang mengkhawatirkan ini. Kita mau di close juga minusnya banyak gitu ya. Mau ditahan takutnya malah MC. MC beneran akunnya. Ya, itulah. Nah, itu kalau di grup-grup di Facebook juga sudah mulai banyak gitu. Teman-teman juga banyak yang di Facebook juga banyak juga yang mulai ini. Apa namanya yang sharing gitu ya. Anu Pak, banyak yang MC gitu. Saya tanya pakai akun gimana gitu ya cara tradingnya. Rata-rata averaging gitu kan ya. Karena Hmm. menurut mereka gitu, gold itu sudah cukup naik dari awal tahun gitu. Udah kejauhan gitu. Ya, simple aja sih. Ya kalau goldnya mau naik, mau dibilang kejauhan kek, mau naiknya itu sampai di bulan kek nggak peduli. Naik ya naik. Gitu. Iya, jadi saya tanya dari harga berapa gitu ngeselnya dari 3.500. Wah, repot juga. Udah 1.000 pip lebih itu ke 3.600 kan. Jadi ya adalah beberapa teman tuh yang sharing gitu ya, MC gitu. Ah, ini ada beberapa komentar dari teman-teman ya, beda orang, beda otak. Ya, Mas Yusuf, bener banget ini. MC kemarin pas news, Mas Rey. Waduh, ini salah satu ya. Waduh, ini ngeri sih. Newsnya sih naik kenceng. Ada yang nanya, Pak, oil, Pak.
Ini Pak Udoyo ini. Oil, Oil, WTI. crude H1 oil, gitu. oh WTI. Iya, WTI. WTI, crude oil. Ada nggak di tempat saya? Sebentar ya, karena kita 1 menit lagi nih sudah selesai. Oh iya, ya. Kita lihat. Sabar ya Mas Udoyo ya. Ini nggak sampai semenit nih. 20 detik lagi. Close posisi, close ini nih, close candle ini. Hmm. Nah, ini kalau bagus mungkin berapa resikonya ini? Eh, cuma 12 pip. Oh, bagus ini. 12 pip bagus banget. Kecil ini. Nah, sudah close. Nah, oke, sesuai dari kita kalkulasi tadi, itu karena kan bar ke-12 jadinya bullish, itu kan. Atau berarti kasih waktu saya 5 menit aja Ki, untuk mengkalkulasi naiknya. Oke, oke. Nah, ini Mas Ray, MC pas news kemarin. Oh iya ya. Berarti ngesel banyak ya Mas Ray ya? Ngesel banyak. Jadi mereka tuh pada spekulasi ya teman-teman yang saya tanya ya, yang di grup ya di apa di Facebook juga gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa eh, apa ya kenaikan harga itu sudah terlalu tinggi gitu. Nah, makanya mereka sudah banyak yang nge-sell gitu dari minggu lalu. Nah ternyata hari Senin kemarin itu harga bukan bikin bottom baru gitu, malah bikin top baru kan, naik kencang gitu. Nah itu yang bikin pada kelabakan gitu, nggak di close. Nanti MC kan ya, mau di close juga sayang kan gitu. Jadi udah serba salah gitu. Kalau Ini di, kita apa bisa Ki, itu karena kan, oh, oke. Dia bisa masuk posisi ini. ya Resiko $1, 10 pip. 10 pip. Ya, Formasinya adalah 8 bar. oke. Formasinya, formasi naik ya. Target 8 bar. 8 bar dengan Nah, itu apa? 5 bullish, 3 bearish. 5 bullish, 3 bearish. Mm-mm. Oke. 5 Ada bullish, 3 potensi ke bearish. 14 bar. Ada potensi ke 14 bar. Dengan formasi 8 bullish, 6 bearish. Coba saya tandai ya, 8 bar itu di jam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, 8 bar ya. Oke, di 15.30 kalau waktu server ya. Kalau di sini berarti jam setengah 10 ya. Setengah 10. Iya. Ini 8 barnya di sini. 5 tulis. Terus potensi 14 bar dengan berapa Pak formasinya? 8 bullish, 8 bullish dan 6 bearish ya. 6 bearish betul. 6 bearish. Oke, ini 14 bar. Oke. Teman-teman yang belum masuk, oh ya, lupa ya, saya tulis dulu di chat ini, buy Euro USD di harga sekarang ya, 1,1737. Stop lossnya di 1 poin berapa ini? 1,17258. 17258. Dan target profit, nah TP-nya di berapa nih, Bang, targetnya? Nah, TP-nya sebentar saya lihat lagi. Kalau yang di 6 bar itu di satu 117, 17 poin, gitu. satu 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 tujuh 117 untuk kan 54.
54. Oke, 1754. Ini saya tulis ya, ini 10 pip yang PP-nya itu 17,6 pips. Oke, jadi posisi buy ya teman-teman ya. Di harga 1,17370, stop lossnya 1,17258 dan targetnya di 1,17540 gitu. Stop lossnya 10 pip ya, sekitar 10, sekian dan targetnya 17, sekian gitu. Targetnya saya pasang TP-nya di 1,1754. Oke, oke, satu banding 1,63 ya. Menarik, menarik. Oke, ini ada beberapa orang yang baru datang ya. Saya ucapkan selamat gabung buat Mas Tama ya, yang baru gabung sama Mas Tri Rohmat. Selamat datang, Mas Tama dan Mas Tri Rohmat. Nah, ini kita ada dua posisi yang baru masuk ya di harga sekarang ya. Posisinya posisi buy di pairnya ini Euro USD di harga sekarang saat ini 1,17364 atau 37 ya sekitar harga sini dan stop lossnya 1,17258 dan targetnya 1,17540 gitu. Nah, perbandingan dari stop loss dan resikonya itu kurang lebih 1 banding 1,6 ya. Jadi untuk targetnya 1,6 kali dari jarak stop lossnya gitu. Oke. Nah, berarti saya coba scanning yang lain dulu, lihat-lihat. Coba tuh ada peluang-peluang yang bagus. Oke, salam satu market, salam satu market. Mas Satu Ahmed, aspal. satu aspal buat ini, satu market. Ah ini, mumpung lagi banyak ini teman-teman ya, yang lagi gabung. Buat teman-teman yang belum gabung ke channel WA, yang resmi ya, official untuk FX Rangers, boleh ya klik linknya, link channel WA-nya, nanti langsung bergabung, gitu ya, langsung otomatis gitu ya, teman-teman bisa masuk ke channelnya, bisa join. Dan untuk teman-teman yang mau apa ya menonton live trading gitu ya yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya karena live trading ini sudah masuk ke episode ke-11 ya teman-teman ya. Next nih giveaway bagaimana TNC-nya bro? Giveaway. Nah ini giveaway yang ditanya ini Pak. Giveaway-nya. Nah ini giveaway-nya rencana masuk ini tanggal 11 ya teman-teman ya. Mulai pertama ya. Giveaway tanggal 11. Jadi untuk TNC-nya itu cuma ada dua syarat ya teman-teman ya. Syaratnya yang pertama syaratnya itu mengikuti posisi ya. Jadi rekomendasi yang diberikan oleh tim FX Rangers dalam hal ini Pak Agus gitu. Kayak seperti malam ini nih kita nge-buy Euro USD gitu. Jadi masuk dengan posisinya stop loss-nya dipasang gitu dan targetnya juga terpasang gitu. Jadi sesuai dengan rekomendasi gitu. Dan itu giveaway-nya itu kita menggunakan ada link yang diberikan ya teman-teman ya. Jadi mungkin saat ini belum ada yang dikasih gitu ya. Tapi nanti pas tanggal 11 itu kita akan kasih link ya, link resmi gitu. Jadi setiap teman-teman yang ada di sini yang mau ikutan itu linknya pakai link yang satu gitu. Dan itu cuma bisa menggunakan satu akun ya teman-teman ya. Jadi akunnya juga boleh akun demo gitu, nggak harus akun real ya teman-teman ya. Boleh akun demo tapi menggunakan link itu gitu. Dan itu bisa kita catat ya, kita pantau ya akunnya masing-masing gitu. Dan itu teman-teman ikuti, jadi untuk durasinya ya, itu kurang lebih sekitar 12 kali ya, 12 kali sesi gitu. Jadi kalau dimulai tanggal 11 September, itu berakhir di 21 Oktober. Jadi ya sebulan lebih ya teman-teman ya. Di 12 pertemuan gitu, 12 kali episode ya, live trading. Dan itu eh, yang syarat pertama gitu tadi tentang apa namanya untuk akunnya ya. Jadi melakukan entry posisi sesuai dengan rekomendasi. Bebas broker kah, share ZFX bisa kah? Nah, nanti dilihat teman-teman ya. Jadi pakai link yang kami share di channel ya. Jadi yang di link itu yang bisa dipantau gitu sama tim gitu.
Tapi kalau menggunakan broker lain ya, ya itu tidak masuk dalam kriteria sih teman-teman ya. Jadi yang kita fokuskan di link yang itu ya teman-teman ya. Jadi bisa betul-betul kita bisa pantau gitu untuk akunnya. Dan berikutnya ya yang syarat keduanya ya lebih mudah ya teman-teman ya. Tinggal subscribe channel di YouTube ya. Channel YouTube-nya di subscribe, di like dan di share ya. Di share gitu. Nah, itu udah apa udah memenuhi syarat gitu. Nanti teman-teman ya yang paling inilah yang paling sesuai rekomendasi ya. Jadi entry-nya kita lihat akunnya gitu ya, kita akan pilah-pilah. Nah, tiga orang paling bagus ya, yang paling sesuai rekomendasi gitu, itu akan menjadi pemenang gitu. Nah, tiga ini, satu yang pemenang pertama itu akun $100, pemenang kedua itu akun $50, dan yang ketiga itu akun $25 gitu. Jadi lumayan lah buat teman-teman ya untuk akun apa ya, akun tambah-tambah ya teman-teman ya. Boleh di withdraw boleh banget gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau trading kan, mau pakai akun itu boleh banget juga, nggak ada masalah gitu. Jadi itu udah haknya pemenang ya. Ih, tadi Oke. siapa yang itu request apa oil? Saya kok nggak ada sih. Oil Pak Yudoyo. Yudoyo. Itunya apa siapa simbolnya? Oil itu di sini, kalau yang di sini itu dia pakainya itu kalau nggak salah CL Pak. Coba ya saya lihat ya. Oil itu, oh bukan US Oil. US oil saya nggak ada. US Oil H1 tadi spesifik dia. Nanya Oil WTI. WTI Iya, H1. ada saya nggak ada itunya apa simbolnya. Waduh, nggak ada. Nggak ada simbolnya ya. Hmm. Ada energi spot US Oil. Nah, kalau di meta saya ada nih. US Oil ya. Nah, kalau di metanya Bapak, nggak ada. Ada energi spot US Oil. ZFX. Waduh, singkatan CL. Cut loss dong. Saya nggak pakai ZTFX. Oh, nggak pakai ZFX Bapaknya ya. Di Iya, itu. sistem. Ampun, Jadi mohon maaf ya Pak Udoyo ya untuk apa namanya untuk oilnya karena Pak Agus tidak ada instrumennya ya untuk oilnya maka kita tidak melakukan kalkulasi ini bisa dilihat ini hitungannya gitu foto aja. US oil. Emang bagus gitu pergerakannya. Absen Bentar. dong siapa yang apa siapa yang entry. Oh ya buat teman-teman yang entry siapa-siapa nih yang entry nih coba ketik satu aja ini. Setelah kita Yang yang entry hitung, kita yang entry juga nggak ada yang ikut juga entry kan. iya entry nih stop lossnya kecil ya ini Mas ada Kak Audrey ya. Wah, Audrey. Seperti biasa. Pas Pak Udoyo ini masuk nggak Pak Udoyo? Yang request ini, request oil ini. Acu Pak, ini ada lain. Masuk juga Iya, nih, ada dua lain. orang Pak. Dua orang. Yang cowok-cowoknya mana nih? Adelan from Adelaide. Mas Yusuf, biasanya nih aktif ini. Entry dong Pak. Kak Luna. Eh, A39 ini laki atau perempuan ini? Oh nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah ini saya suka ini. Kita mintanya, kita Wah, Mas berarti. Mas A39. kita mintanya yes or no, dia langsung kasih bukti Pak. Woi, masuk lah. Pak Udoyo langsung masuk ya. Boleh, 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 boleh. Langsung kasih gambar dia. Takut dibilang hoax Pak ini ya. Pak Udoyo ya. Jadi langsung kasih gambar ya. Lagi entry Pak. Boleh, boleh. Hadir tambah ilmu. Silakan Mas Rizky, boleh banget ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk entry ya, di harga sekarang masih masih bisa ya. Belum terlalu Tapi jauh. apa sih yang minggu kemarin tuh kan ada yang request Bitcoin-nya, Ethereum ya. Iya, Sampai hari Ethereum. ini kan, kemarin kan saya kan kasih tanda nih bahwa bar ke berapa ya kemarin tuh ya. Kita hitungkan tuh. Itu bar ke-13 itu dia di bottom gitu karena kan sampai hari ini bottom aja semuanya udah berapa hari.
Ini nih, nih, nih. Hitung nih kemarin. Nah, itu dia tuh. Masa masa yang kayak gini mau ditradingkan kah? 13 bar nih. Turun. Nah, harganya Hmm. masih di sini. Iya. Hmm. Ini apa ya? Mungkin apa ya? Mungkin dari karakternya sih, Pak. Karena ini Bitcoin ini apa ya? Pasarnya tuh benar-benar apa ya? Lebih bebas gitu ya, pasar bebas gitu ya. Jadi kalau lagi aktif aktif banget, Pak. Tapi kalau lagi Hmm. slow ya slow juga gitu. Slow gitu. Tapi kalau kita lihat dari 2 minggu terakhir ya, 2 bulan terakhir ya, itu kencang banget naiknya, Pak. Ya sekarang aja ini harganya sudah mulai pelan-pelan lagi gitu ya. Tapi udah hampir seminggu lebih ini flat begitu apa? Flat. Ya beda beda lah. Saya juga nggak terlalu ini sih terhadap Udah apa kripto itu. belum belum ada ini, Pak. Belum ada tanda bahwa dia akan melanjutkan kenaikan ini. Masih flat dia. Oke, lihat posisi masih ya. Ini baru bullish ya. Sebelumnya baru bullish. Jadi menuju bar ketiga. Mudah-mudahan bar ketiganya bisa langsung kencang ya, langsung TP gitu biar kita langsung bubar gitu. Langsung TP gitu, $3. Nah, di tempat para Rangers hujan nggak? Saya dari tadi hujan aja. Saya tadi baru nyampe itu Ki. Pas Wah, 5 menit baru nyampe langsung wah brr, 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 semuanya. di sini hujan juga sih Pak. Tapi hujannya ya gitu. Eh, Berapa kali sih hujan ini? Berarti kurang 3 bar lagi. Karena kan moga-moga aja ini menjadi 14 bar. Tinggal kurang 5 bar lagi. Itu ya. Kasih pendapat dong dari para Rangers. Itu karena kan apa live trading kita dengan coding bagaimana pendapatnya, kritiknya, masukannya, kritiknya deh terutama deh. Karena kan mungkin ini jadi satu hal yang apa ya, yang mungkin beda kali ya. Biasanya orang kan menganalisa pakai apa fundamental, teknikal dengan apa ki indikator segala macam. Kalau kita kan bicaranya kan nggak analisa, kita kan kalkulasi aja. Iya, kalkulasi. Ya kalau ada hitungan entry, kayak contoh euro nih, tadi alhamdulillah ada bagus nih entry-nya gitu kan ya. Ada bagus posisinya ya kita nge-buy gitu. Tapi kalau tadi hitungannya nggak ada gitu ya, atau kursnya rendah, ya kita juga nggak entry kan. Iya, Ya kalkulasi gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di luar mungkin hitungannya lebih ke analisa sih Pak. Ada yang pakai indikator gitu kan ya. Ada yang pakai pola candlestick gitu. ya makanya mungkin kan ini kan sesuatu hal yang mungkin baru, gitu kan sehingga adalah pendapatnya atau komentarnya atau mungkin juga kritiknya, terutama kritiknya lah. Oh iya, boleh nih teman-teman nih. Yang suka hadir nih siapa yang paling sering hadir nih? Pak Udoyo ya, Pak Udoyo. Terus Kak Audrey gitu yang selalu saya lihat ya. Kak Luna gitu. Terus Mas Yusuf ini baru nih tapi sudah rajin juga nih. Nah, teman-teman ada ndak apa ya kritik atau saran gitu ya biar biar lebih apa ya lebih lebih banyak nih yang lebih banyak hadir gitu ya apakah mungkin TP-nya harus panjang-panjang gitu ya atau gimana gitu. GU kemarin panjang, Iya GU panjang multiplayer lah momentum kan ganti-gantian nah ini sih aja bagus ini. multi pair. Multi pair berarti mau apa? Mau mau cross rate kah? Multiplayer berarti pairnya ini lebih banyak gitu maksudnya Pak Udoy ya lebih banyak. Nah, banyaknya ini banyak berapa ini? Karena kalau kita gabungkan saja dari major pair sama cross gitu ya, totalnya kurang lebih 28 itu. Bisa gempor Bapak hitung itu.
Kasian. Kita kasihan lihatnya. Bayangkan kalau satu pair itu bisa 3 menit kali 28 itu. Bapak selama live trading cuma ngitung aja kasihan. Jangan dong, jangan, jangan. Yang kasih Oke. kritiknya bagus gitu karena kan kalau tinggal di Jakarta, kalau tinggal di Jakarta kalau kritiknya bagus ya pasti kopi deh. Wah, ini kan menarik ini. Jadi siapa tahu ada teman-teman Jabodetabek ini kritiknya bagus. Nah, diajak ngopi. Mungkin siapa tahu bisa di spill-spill gitu ya. Spill-spill untuk hitung-hitungan gitu ya. Kayak XAU mau buy takut mau sell belum momentum. XAU. XAU emang gimana? Dalam terlalu XAU. kalau XAU. Aduh, marketnya sideways lagi. Ih, Tapi sebenarnya kan gini, lucunya kan ada orang yang bilang ini, aduh ini market lagi nggak jelas. Itu maksudnya gimana sih ya? Mungkin ada kesimpulan marketnya nggak jelas gitu. dari zaman dulu yang fair itu komoditi. Oh, sayangnya komoditi sekarang Pak Udoyo sudah nggak terlalu happening ini sekarang ini. Sudah nggak terlalu rame gitu ya. Yang paling rame komoditi saat ini ya gold sih. Dari dulu sih ya sampai sekarang gitu. Dan kalau lihat juga dari penawaran broker, gold ini kan makin kompetitif gitu. Spread makin kecil kan ya. Spread makin kecil dan race-nya ini kan gila-gilaan gitu, bisa sampai 500 gitu. Race-nya gold dalam sehari. Ya cuma itu Pak Udoyo, banyak profit tapi banyak loss juga di situ. Tuh, kayak XAU mau buy takut, mau sell belum momentum. Ya nunggu Pak, nunggu aja. Mau buy takut itu ya. Mau nge-sell belum momentum ya. Ya gimana? Nah, ini sudah lumayan ini. Mudah-mudahan 8 bar selesai bisa sampai target gitu ya. Butuh butuh momentum sih. Ih, dipancing ngopi juga, ditraktir kopi juga nggak ada yang mau ngasih komentar. Takut kali. Ya di Padahal takut ditraktir loh. takut kali ya kalau ini ya. Anu mungkin masuk ke ini mana? Coba ya saya kasih lagi nih. Masuk ke video di channel YouTube. Nah, boleh itu. Boleh kasih kritik dan saran di channel YouTube ya. Kita bacain gitu. Yang bagus bisa kita ini, bisa kita masukkan gitu ya. Spill basic coding. Spill basic code. Kisi-kisi, kisi-kisi. 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 Makanya kasih komentar dulu. Nanti kita ngopi. Kalau di dalam kayak gini kan kisi-kisinya rumit. Untuk ayo Kak Luna. Tapi tadi kan saya habis ketemu dengan orang itu Ki. Apa? Kayak ini cerita aja. Apa? Kripto gitu kan. Hmm. Orang blank tentang coding gimana bisa komen? Oh, itu. Jadi masih ini, Pak. Masih apa ya? Meraba-raba, Pak. Masih meraba-raba. Oh Karena gitu. kalau mereka. Sebetulnya kan begini, apa yang kita minta kan komentarnya selama mengikuti live trading. Biasanya kan teman-teman mungkin beranalisa dengan sebuah indikator atau dengan fundamental. Sementara ini kan kita benar-benar dengan sebuah kalkulasi. Gitu kan. Nah kan berapa kali Ki kau bilang kan, Pak ini mau ada berita atau Pak Udoyo ada yang bilang ini sebentar lagi mau ada berita nih CPI kayak lah apa kan. Kan terkadang bukan terkadang sih seringan saya bilang saya nggak tahu berita gitu kan. Nah itu bagaimana pendapatnya tentang tentang itu gitu kan. Nah, kan itu ya kalau tentang codingnya ya pasti ya mungkin pasti nggak ada yang tahu gitu kan, nggak pernah kita bahas gitu kan. Nah, kan cuman sebagai pengguna sebagai pengguna bagaimana pendapatnya. Ketemu siapa Pak? Iya tadi saya ketemu ada apa saya nggak bisa sebutin nama kantornya lah gitu kan, tapi dia eh, ya broker gitu kan.
tapi kripto. Gitu. Nah kan, nah pertanyaan saya kan cuma satu, gitu. Nah kan, sebetulnya kripto ini nanti mungkin kalau ada yang suka trading kripto bisa kasih apa, kasih jawaban gitu kan, atau kasih opininya, pendapatnya. Faktor penggerak harganya apa sih? Kan kalau kita misalnya kayak di forex atau gold atau apa oil kan ada faktor penggerak harganya nih. Gitu. Nah, saya bingung gitu kan. Kalau kripto faktor penggerak harganya apa ya? Gitu. Kalau supply and demand sih pasti iya supply and demand. Cuman siapa yang bertindak sebagai supply, siapa yang bertindak sebagai demand gitu kan? Kan agak-agak agak apa? Agak bingung aja saya gitu kan. Cuman tadi saya dikasih penjelasan kayaknya saya nggak terlalu nangkep gitu kan. Gitu. Karena Hmm, kalau saya coba masuk kepada forex misalnya gitu kan. Forex ini kan faktor penggerak harganya kan jelas adalah perdagangan global kayak ekspor impor segala macam. Kalau kita bicara misalnya contoh misalnya Indonesia lagi jadwalnya bayar utang nih, kan pasti kan kita butuh dolar. iya, Itu kan juga sebagai faktor penggerak harga gitu. Artinya iya. market itu terbentuk gitu kan. Nah, kalau kripto bagaimana gitu. Nah, ini yang tadi saya belum mendapatkan jawaban yang saya rasa juga saya juga nggak paham gitu kan. Gitu. Nah, itu jadi mungkin teman-teman ada yang tahu gitu kan. Nah, boleh nih teman-teman, boleh sharing nih. Kira-kira menurut teman-teman apa nih yang menggerakkan? Ada beberapa yang sudah menjawab ya, menggerakkan harga kripto, supply and demand ya, sama ya permintaan penawaran ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Nah, apakah ada teman-teman lain nih yang mungkin apa namanya, mungkin punya pendapat lain nih, yang pernah pernah eh, bersentuhan dengan kripto, misalkan ingin beli suatu produk dan berapa banyak yang tersedia nih ya, kalau itu Mas Lis. Oh iya ini ini permintaan dan penawaran nih Pak. Jawaban dari Mas Hmm. Yusuf ini. Hmm. Nah, kalau 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 ini ya, ini eh, apa namanya salah satu faktor besar ya. Jadi permintaan ya. Dan ini permintaan ini yang kemarin saya kasih contoh ya kemarin ya sempat naik 2000 2021 ya. 2021 mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa mata uang kripto yang seperti BTC gitu ya, BNB gitu ya. Kenapa saya bisa ingat karena kebetulan teman saya itu yang memperkenalkan ke saya gitu kripto gitu dan dia sudah masuk di situ. Adalah kurang lebih sekitar 2 digit dia masuk gitu. Nah, kebetulan saat itu ada cuitan dari Elon Musk gitu kan ya, bahwa Tesla bahkan akan menggunakan apa mata kripto untuk transaksi gitu. Nah, itu sempat rame kan, booming gitu. Dan itu cukup banyak menggerakkan gitu. Akhirnya BTC naik dan mata-mata uang termasuk mata uang yang teman saya beli itu BNB ya, Binance Binance Coin kan, BNB itu naik gitu bisa sampai hampir 10 kali lipat gitu. Jadi dari 2 digit itu sampai 3 digit lebih gitu. 3 digit hampir hampir ke 4 digit gitu. Nah itu saya ngelihat bahwa ih ngeri itu ngeri banget ya pergerakan harganya gitu. Artinya kan bahwa bahwa permintaan dan adopsi adopsi kripto dari suatu negara ya atau institusi besar itu sangat berpengaruh gitu dengan apa namanya dengan pergerakan harganya gitu. Cuma yang saya ngelihat adalah dari sisi keamanannya gitu. Keamanannya maksudnya misalnya kripto ini ya, kripto misalnya ada orang yang ngejual dengan dalam jangka waktu cepat gitu ya, ngejual dalam waktu cepat dan besar gitu. Itu harga bisa gila-gilaan turunnya gitu. Nah, kalau di forex gitu ya, ada bank ini, ada bank sentral, dia bisa mengontrol gitu karena sangat bahaya untuk ekspor dan impor gitu. Sedangkan kalau di kripto kita nggak tahu ini kepentingan apa karena mereka kan semua kan tujuannya untuk spekulasi gitu ya walaupun ada beberapa yang apa namanya yang untuk investasi gitu tapi banyak juga yang spekulasi gitu untuk keperluan yang kripto gitu nah itu sih Pak saya ngelihat bahwa adopsi itu sangat sangat besar sekali pengaruhnya Pak untuk kripto nah cuma kan masalahnya kan sudah dilepas Pak yang terakhir ini Trump sih kemarin sih yang masalah kripto
Nah, katanya gold naik nih. Cuitan Trump di zaman sekarang juga menggunakan, iya sih, cuitan Trump ya. Nih, Trump lagi marah-marah, bisa kayak kemarin tuh Trump lagi ada trouble ya sama itu ya. Eh, Salah satu gubernur ini ya, The Fed ya. Hmm. Itu market bisa kencang gitu. Risiko utama dari kripto meliputi volatilitas tinggi, ini udah pasti ya, volatilitasnya tinggi yang menyebabkan kerugian besar dan cepat ketidakpastian regulasi. Nah, ini juga gitu ya. Jadi volatilitasnya tinggi tapi regulasinya juga cukup, karena kita berpikir ya teman-teman ya, kalau teman-teman berpikir dari suatu negara ya, misalnya contoh kayak Indonesia gitu, kita nggak mungkin menggunakan kripto secara ugal-ugalan begitu, karena berpengaruh terhadap nilai tukar kan gitu, mata uang kita gitu. Jadi Ketidakpastian regulasi. Memang kita forex kepastian regulasinya ada. yang paling sering itu Pak sebenarnya bukan regulasi Pak yang ditanyakan Pak. Kalau Bapak lihat ya di Google itu ya, Google Trend gitu ya. Paling banyak itu halal haram Pak kalau di Forex itu. Itu Tapi nggak aja gini, dari tahun lalu gitu. Dari tahun kapan itu? kita nggak usah sebutkan nama, kita nggak usah sebutkan brokernya. Kamu masih ingat nggak case yang pernah kita tangani bahwa ada seorang nasabah yang profitnya sampai berapa puluh miliar yang nggak bisa di apa nggak bisa di close close. Iya, pernah. Masih Masih ingat kan? masih ingat, masih Nah ingat. kita ngalamin kan? Iya, masih ingat. Waktu kita masih di Bintaro kan? Iya, Itu kepastian regulasinya bagaimana itu? nggak tahu Pak. Itu kalau teman-teman lihat itu akunnya itu miris teman-teman. Karena akun itu bukan akun los teman-teman. Jadi akunnya itu modalnya berapa Pak? Modal awalnya itu Pak. Yang 5, 5 kalau nggak salah. 5M ya, 5M. Yo, Ada top up lain nggak setelah dia nggak masuk ada. 5M itu? Nggak ada top up ya. Dan itu balance-nya saat itu sebelum diacak-acak gitu Pak ya, sebelum Hmm. ada trouble gitu Pak. Dia di berapa equity atau balance-nya sebelum Am- sebelum ini? Itu kalau nggak salah hampir jadi 25. Nah, jadi dari akun 5 miliar naik ke 25 miliar teman-teman. Nah, tapi setelah 25 itu trouble-nya macam-macam gitu. Itu trouble. Singkatnya, intinya itu akunnya itu dia masuk 100 slot ya. Jadi masuknya itu 100 slot di gold ya. Mm-mm. Dia nggak masuk di pair lain, cuma masuk di gold. Dan itu nggak bisa di close teman-teman. Dia nge-buy itu nggak bisa di close, nggak bisa gitu. Sampai akunnya habis gitu. Ya, ya akhirnya masuk ke jalur hukum ya. Dan dia cukup cukup banyak lah habis gitu ya. Untuk apa membayar gitu ya, untuk proses hukum, bayar pengacara dan lain-lain gitu. Dan itu apa ya, itu eh, apa ya, kalau bapak bapak tanya tentang kepastian hukumnya ya itu juga masih abu-abu sih Pak kalau sampai sekarang gitu, karena perlindungan konsumen juga ya enggak ada juga saat itu Pak. Bagaimana cara proses mekanisme untuk melindungi konsumen gitu. Nah itu jadi ya industri derivatif ini memang secara regulasi apapun lah ya, mau forex, mau kripto gitu kan untuk itu agak-agak secara kepastian hukum memang agak repot gitu kan. Betul, betul. Pak, kalau kripto hampir bisa dibilang aman karena teknologi blockchain. Pada dasarnya aman dan tidak dapat diubah karena menggunakan apa nih? Kriptografi Kriptografi dan mekanisme konsensus. terdesentralisasi untuk melindungi data dan transaksi. Hmm. Nah, ini kan apa ya seharusnya sih apa case-case seperti itu mungkin yang pernah kita alamin itu ya mungkin banyak tapi dengan versi yang beda gitu kan. Nah, ini kan yang jadi permasalahan sebetulnya kan bagi-bagi apa industri ini kan untuk Betul. entah kalau di luar apakah juga seperti itu tapi kalau di dalam negeri kan kita pernah ngalamin kan Ki. Pernah Gitu. di luar yang mungkin lebih banyak, kalau kasus besar ya mungkin lebih banyak kripto gitu. Yang contoh yang kemarin ya Altman ya, FTX ya. Itu kan Hmm, cukup besar kan ya, salah satu paling gede ya untuk saat ini ya. Tapi FTX ya. FTX tuh gede banget kan, dan itu sudah billion dollar gitu. Dan kalau kita ngelihat itu sebelum-sebelumnya ada juga gitu, tapi itu lebih ke serangan-serangan ini Pak, serangan ke exchange-nya gitu. Kayak Hmm, kemarin tuh dari apa, hacker dari Korea Utara ngambil berapa berapa ini kan, berapa miliar gitu.
ratusan miliar di beberapa exchange gitu kan. Ini kan masalah juga Pak gitu. Jadi mungkin bukan secara dirugikan secara kayak kita sama brokernya gitu ya, tapi orang lain Pak, orang di luar gitu yang bisa masuk ke dalam sistem, dia bisa ngacak-ngacak gitu. Hmm. Karena saya juga nonton dokumenternya ya. Karena saya lihat itu bukan ecek-ecek Pak. Itu mereka masuknya juga pun dengan perhitungan matang Pak gitu. Artinya ketika mereka melakukan penyerangan, Pak, itu bukan dalam sehari dua hari, Pak, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu, sampai berhasil gitu. Jadi ya, apa ya, satu kelebihan dan juga satu kekurangan gitu ya. Kita nggak apa ya, kita harus lebih lebih inilah, lebih aware gitu, yang hal seperti itu. Nah, makanya kan bagi para Rangers yang memang ingin menekuni bidang ini kan dibutuhkan satu kewaspadaan, kehati-hatian gitu kan. Nah, kan Betul. ya karena kita juga pernah ngalami satu satu akun yang sangat besar gitu kan. Nah, kan gitu karena kan untuk akhirnya itu posisi kita kita urus secara regulasi juga nggak pernah bisa beres gitu Iya, kan. Nah, kan tapi eh, saat ini memang ya kondisi apa ya kondisi ekonomi yang lagi Indonesia lagi kayak begini gitu karena kan eh, trading menjadi salah satu salah satu apa solusi untuk mendapatkan extra income gitu karena kan cuman permasalahannya saat ini apakah kita akan melakukan transaksi dengan jumlah dengan jumlah nominal yang sangat besar untuk untuk mendapat memenuhi kebutuhan hidup atau bagaimana Ki atau sekedar ya istilahnya uang jajan dulu lah atau bagaimana. wah ini yang perlu apa ya? Mungkin perlu dicermati ya. Jadi kita ngelihat dulu posisi kita pada saat kita masuk gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat bahwa kita nggak bisa gitu ya dari awal yang betul-betul masuk sebagai apa ya orang awam gitu ya, terus mengharapkan karena ngelihat teman-teman yang profit gitu, ngelihat ah udah hajar aja gitu. Nah, itu karena itu juga yang saya alami gitu ya. Pas ngelihat bahwa, kayaknya gampang banget gitu ya dapat uang di forex gitu ya. Dulu saat itu gitu. Hmm. Pikiran saya cuma pasang robot tinggal tidur gitu ya. Dia nanti ya pampung-pampung sendiri. Nggak lama saya lihat akun, wih, sebulan saya bisa dua kali lipat gitu. Ini sudah macam tambang emas gitu ya. Saya tidak perlu nambang gitu. Ini sudah depan mata gitu. Nah, ternyata ya setelah saya lihat bahwa ini resikonya cukup besar gitu ya. Mungkin karena apa ya, ketidaktahuan saya gitu di awal-awal gitu. Dan setelah saya lihat juga ternyata setelah saya makin dalam ternyata ya regulasi gitu ya. Terus banyaknya oknum-oknum juga di dalam gitu ya. Itu cukup apa ya cukup banyak pertimbangan gitu ya teman-teman ya. Terutama untuk di industri derivatif ini gitu. Dan saya lihat juga Pak ternyata enggak itu juga sih Pak. Di luar juga ternyata untuk derivatif ini sedikit lebih anu Pak, apa namanya? Lebih clear gitu ya. Ada Hmm. undang-undang regulasinya Pak. Kayak di apa di UK, UK kan ada undang-undang khusus kan ya. Mereka sudah punya punya regulasi gitu ya. Khusus gitu. Ya mungkin itu sih Pak kalau saya ngelihat ya. Karena Indonesia itu paling senang itu kalau kita ngelihatnya itu ya regulasinya ada jelas gitu Pak. Ya minimal kalau saya buka di apa di grup pertanyaan bukan halal haram lagi Pak. Bukan halal haram dari tahun 2012 itu pertanyaan halal haram aja. Sampai sekarang 2005 masih ada aja yang nanya kayak begitu. Saya jelasin halal haram itu teman dari 2012 gitu teman-teman. Dan saya juga nyari gitu kan ya, nyari gitu. Dan terakhir Ya. 2025 baru beberapa hari yang lalu masih ada yang nanya itu. Masih ada yang nanya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya, kalau kripto kayaknya jelas gitu Pak. Ulama semuanya jelas kalau kripto gitu. Kalau forex Ada siapa tuh? Headline. Apa tuh? Tembus 30 apa 30 pip atau $30 atau 30 apa? tembus 30 Pak. 30 kan 30 pip ya. Enggak lah. Oh, ini kali apa namanya Pak? 0,3, 0,1. Oh, masuknya ini apa $30 mungkin Pak. Ya, dia masuk di harga berapa? 17.380 ya. 380 yang 383. Oh 0,3 ya dia. Iya, Oh iyalah 380. $30. Oh iya iya, oke oke oke. Mantap mantap mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mus 30 mantap Mas mantap. Pak saya izin keluar dulu. Oke diizinin. Oke. Ada broker yang ngebus nasabah suruh close posisi karena broker tersebut udah jual rukonya. Wah, ada kayak gini. Saya juga baru dengar ini.
Broker sudah jual ruko, berarti brokernya sama pedagangnya satu orang. Repot juga. Nah, sekarang Aduh. itu, sekarang fenomena yang menarik, saya beberapa kali meeting dengan broker, kayak tadi juga saya meeting dengan beberapa broker. Yang lucunya adalah saat ini loh Kia, broker dengan pedagang itu menyatu. Nah, ini bagaimana ini? Iya, terrepot itu. Broker dengan pedagang menyatu. Nah, mungkin bisa jelaskan Pak, secara sederhana itu maksudnya apa? Mungkin bingung kali ya, pedagang ini maksudnya gimana gitu, yang awamnya. Eh, kan begini, eh, broker udah jelas adalah tempat kita perantara untuk melakukan sebuah transaksi. Pedagang ya sudah jelas adalah tempat untuk men-settlement transaksi kan. Gitu. Nah sekarang kalau keduanya jadi satu dalam satu grup, kira-kira bagaimana? Ah, ini ya repot teman-teman ya. Jadi mungkin ini biasa teman-teman apa ya? Mungkin ada kalimat kami gitu ya bicara sama Pak Agus tentang kalimat bilateral ya, multilateral gitu ya. Yang dimaksud itu yang ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman transaksi di suatu broker, terutama untuk broker lokal ya. Jadi ketika teman-teman entry buy gitu ya, maka itu kan harus ada counterpartnya ya, atau lawannya gitu. Nah kalau di interbank, pasangan kita apa posisi kita dipasangkan gitu, kita nge-buy sama yang nge-sell gitu, yang nge-sell sama nge-buy. Nah kalau di broker ini, broker lokal, karena sistemnya bilateral, maka pedagang ini adalah lawan main kita teman-teman. Jadi kalau kita nge-buy misalnya satu lot gitu ya, yang nge-sell itu pedagang tadi, nge-sell satu lot gitu ya. Jadi kalau kita profit, nah profitnya itu diambil dari yang pedagang tadi gitu. Dan kalau kita loss, maka loss kita berpindah ke pedagang tadi gitu. Nah sebenarnya mekanismenya ini aman teman-teman ya. Kalau broker sama pedagangnya beda gitu. Nah, kalau brokernya sama pedagangnya ini sama dengan orang yang sama, ini yang repot teman-teman. Kenapa? Karena contoh, teman-teman punya akun $1.000 gitu ya, anggaplah $1.000 gitu. Terus teman-teman profit gede gitu, sampai 10.000 gitu. Nah, maka pedagang ini yang ngebayar teman-teman semua gitu, $10.000 gitu. Ya ini akan apa ya? Akan berdampak kepada apa ya? Kepada ya dari brokernya gitu, seberapa tahan mereka gitu untuk membayar teman-teman. Itu. Dan itu juga kebetulan fenomena yang tadi kami sebutkan ya, yang akunnya pertama 5 miliar, dia tradingkan sampai ke 25 miliar gitu ya. Terus akhirnya akunnya habis karena dia posisinya itu nggak bisa di-close teman-teman ya. Dia nge-buy gold 100 lot gitu ya. Dan dia masuk bukan cuma sekali teman-teman, banyak ya. Karena udah lot paling gede kan 100 lot gitu. Masuk dan sampai habis akunnya gitu. Dan itu apa ya? Jadi problem teman-teman. Kenapa? Karena ya sampai ke sampai ke apa tingkat tingkat hukum pun tidak selesai gitu, tidak selesai dan itu uang besar teman-teman. Nah itulah jadi untuk apa ya untuk kejelasan hukum tentang trading ini juga ya mungkin teman-teman harus lebih inilah lebih hati-hati ya teman-teman apalagi dana yang besar gitu. Ya, betul. Tuh. Oh, maksudnya broker trading juga, tidak hanya perantara. Wah ini repot ini. Udah masuk anu nih Pak, udah masuk ke dalam anu Pak, dalam internal ini. Teknis regulasi. Iya, teknis regulasi ini. Untuk. Ya, artinya sih bahwa tetap kita waspada dan hati-hati, karena kan terutama pada saat kita menetapkan kita akan trading di broker mana, untuk karena kan. Nah, kebanyakan teman-teman dan atau para rangers ini itu hanya melihat oh brokernya si A, tapi tidak pernah bertanya siapa pedagangnya. Nah, ini juga sebetulnya perlu perlu dipertanyakan gitu. Jadi ketika apa eh, kita akan melakukan sebuah pembukaan account gitu kan kontrasaksi di broker A, ya kita juga perlu tanya broker A ini pedagangnya siapa
Atau semua broker juga gitu, seharusnya secara hukum itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Gitu. Karena kalau pedagang dengan broker ya satu grup atau satu naungan, pasti akan terjadi konflik. Konflik, betul. Betul. Nah, konflik ini yang tidak diperbolehkan. Gitu. Saran apa brokernya mau bikin akun baru gitu nah kan. Nah, sebetulnya kita tidak tidak apa ya, eh, tidak memberikan sebuah justifikasi tentang broker gitu kan cuma memang secara perizinan kepada Mas Rizky ini terserah mau jumlah akunnya berapa, kayak jangan lihat kecil besarnya, tapi secara apa legalitasnya jelas. Kebanyakan orang tanya legalitas, oh jelas broker A punya izin nggak, punya gitu kan segala macam. Tapi yang mungkin Mas Rizky lupa itu adalah tanya pedagangnya siapa gitu. Nah ini yang perlu diketahui nih sama para rangers gitu kan gitu. Karena mengetahui pedagang gitu kan itu paling tidak itu kan mengurangi gitu kan konflik gitu. Mengurangi konflik. Tapi mereka mereka ada anunya berarti ya Pak ya. Apa namanya? Informasi itu bisa diminta Pak ya untuk ini ya pada saat kita Boleh, ini ya. berhak. Apa nasabah berhak. Oh iya, iya. Gitu. Karena kalau Jarang. brokernya A, pedagangnya juga A. Nah, gimana ceritanya ini? Gitu. Nah, itu jadi ya harus hati-hatilah gitu, karena kan itu. Ih, Po- udah terasa Posisi waktu kita tinggal 15 menit lagi. oh iya, posisi bagaimana? Oh masih ya. Satu, Bullish. dua, tiga, empat. Masih empat bullish. Dan sementara delapan, masih kurang empat lagi. Kalau ini lima, lima bullish, gitu kan. Berarti sisa tiga bearish, gitu kan. Kalau ini jadi lima ini kan. Nah, kalau ini jadi lima, berarti secara kalkulasi 8 bar itu 35, kemungkinan besar pasti terjadi. Atau paling tidak 26 gitu kan. Nah, konteks seperti ini bagaimana? Apakah akan kita hold gitu kan atau akan kita close? Seperti biasa sebetulnya gitu kan kita kalau akan menyatakan hold gitu kan SL-nya dinaikin menjadi no risk, kalau mau kita close ya close saja kan gitu. Ya. Hmm. Berarti ini yang sekarang ini running ini berarti kita akan lihat di jam 9 Pak ya. Jam Betul? 9 ya. Sampai Hmm. tutup tutup candle 15 ini. Iya. Eh, Oke Pak, makasih infonya Bapak. Sama-sama. di Pound Sterling Gold bilang Pak Udoyo, oh iya. Pak Udoyo tadi saya lihat kan ada sempat sebutkan ya, Gold naik terus ya. Ini betul naik. Ini bagi orang-orang yang nahan posisi ngesel ini agak dakdikduk juga sih. Sudah 36 ini. Iya, soalnya saya pikir itu nggak ada yang nge-sell gold gitu ya. Saya kan nggak tahu gitu ya di luar Hmm. teman-teman ya. Pas saya sharing ya, sharing-sharing di teman-teman di Facebook sama di Telegram, banyak teman-teman yang nge-sell gold ternyata. Banyak, Uh, banyak banget gitu. Dan nge-sellnya juga nggak kira-kira lagi entry-nya bisa banyak gitu posisinya gitu. Nah, makanya saya tanya ada beberapa yang MC entry di berapa? 35. 35 berapa? 352 sampai 353 sampai 359 gitu. Saya bilang wah repot ini, repot. Sebetulnya kan gini, apa pada saat kita melakukan sebuah analisa, kenapa sih kita selalu menyatakan, oh ini harga sudah terlalu tinggi, oh ini harga terlalu rendah, kan sebetulnya kan kita nggak perlu seperti itu, gitu. Karena di dalam trading itu nggak ada Pionir, istilah harga terlalu rendah, harga terlalu tinggi. itu pionir. Ini pertanyaan saya cuma satu, Pak Udoyo ya. Pionir, berapa duitnya jadi pionir? Kalau mau jadi pionir di gold, kayaknya akunnya kayaknya nggak pakai Meta deh. Pakai Bloomberg, Bloomberg Terminal kayaknya mau jadi pionir Ini ya. rasionya udah 1 banding 1 Ki. Rasionya sekarang, coba ya, saya lihat ya. Sekarang sudah 10, ini berapa ini?
Iya, 1 banding 1. Udah 1 banding 1. Udah 10 pip ini. Posisi euro masih tahan. Loh, Clear posisi ya. Itu semuanya kita udah jam 9 malam, nanti ketemu lagi nanti hari Kamis. Itu enak hmm, kan. Itu hari Kamis. Jadi ini pertemuan ke-12 Pak ya, hari Kamis ya. ya. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ya. Wih, langsung dikasih lihat ya. Euro. Wih, ternyata bukan bukan satu posisi, Pak. Banyak, Pak. Satu, dua, tiga, 3 posisi. Tadi suruh absen Mantap. nggak ada yang mau absen. 3 posisi, mantap, mantap. Wih, dia ngebuy juga ini kan gol juga, wih gila. Ngebuy gol. I see, I see, I see. Mantap, 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 mantap. Mantap. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah hadir. Kita nanti ketemu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 11 ya. Ya, Pertemuan ke-12. Nanti untuk giveaway-nya sabar ya teman-teman ya. Kita akan kabarin di channel. Di sebelum saya tutup, mungkin eh, terima kasih ya teman-teman ya. Dan terima kasih Pak Agus yang sudah pandu malam ini. sama-sama. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum dan selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.